Halo, dan selamat datang di kelas wp.com, tempat belajar WordPress dari pemula sampai muahir. Video ini merupakan bagian dari tutorial SEO untuk pemula. Untuk melihat tutorial lengkapnya harap kunjungi link pada deskripsi. Di video ini, kita akan menginstal plugin untuk SEO dan cara pengaplikasiannya pada WordPress. Plugin yang kita gunakan adalah Yoast. Buka halaman administrator WordPress Anda, dan pilih Add New Plugin. Ketik Yoast pada kolom pencarian dan tekan Enter. Install dan activate plugin tersebut. Klik Setting dan pastikan Anda memiliki No Problems. Jika ada problem, Yoast akan memandu Anda untuk membetulkan permasalahannya. Apabila masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Klik Configuration Wizard untuk memulai settingan dasar Yoast. Pada halaman pertama setting, pilih opsi A, kemudian klik Next. Kemudian, pilih kategori yang paling sesuai dengan tema website Anda. Apabila tidak ada yang sesuai, klik Something Else. Isi nama bisnis Anda. Masukkan logo, dan link ke halaman sosial media akun yang ada untuk website ini. Next, dan pilih Yes untuk semua opsi. Next. Pilih No. Apabila ada satu orang penulis pada website Anda. Dan pilih Yes apabila Anda memiliki admin atau penulis lebih dari satu orang. Next, masukkan nama website Anda dan klik Next, dan selesai. Klik Next sekali lagi kemudian Close. Oke, setting dasar Yoast sudah selesai, biarkan settingan yang lainnya pada posisi default dahulu. Sekarang kita akan belajar membuat artikel atau konten yang memiliki nilai SEO yang baik. Pilih Add New Post, saya akan memberikan contoh untuk membuat artikel, dengan bantuan plugin Yoast. Masukkan judul artikel. Kemudian masukkan 2-3 paragraf kalimat pembukaan. Disarankan tiap paragraf tidak lebih dari 100 kata. Ini untuk kemudahan pengunjung membaca. Jika sebagai contoh, Anda ingin kata kunci copy terbaik memiliki ranking yang bagus pada posisi hasil pencarian Google, maka usahakan kata copy terbaik ada di judul dan paragraf pertama dari artikel. Lebih bagus lagi apabila diletakkan di awal kata. Namun perlu diingat, selalu utamakan kemudahan dibaca oleh pengunjung. Jangan sampai akhirnya artikel Anda jadi aneh dibacanya. Tambahkan heading kedua atau H2 sebagai subheading dari judul artikel yang sedang Anda buat. Pada contoh ini, karena saya membuat artikel tentang Kopijo sebagai penjual kopi terbaik, maka subheadingnya bisa jadi sejarah tentang berdirinya perusahaan Kopijo. Mungkin saya akan tambahkan lagi H2-nya nanti tentang produk Kopijo dan penutup. Heading sangat penting sebagai subartikel, di mana selain memudahkan pembaca, artikel dengan struktur heading yang benar akan memudahkan search engine seperti Google menelusuri, dan juga memahami tentang apa artikel tersebut. Kemudian saya akan menambah heading 3 atau H3 sebagai subheading dari H2. Yaitu, awal mula membuka cabang. Ini menjadi H3 karena awal membuka cabang itu bagian dari cerita sejarah Kopijo. Anda bisa menambahkan heading sampai H6. Makin terstruktur artikel maka makin bagus. Terutama untuk artikel yang panjang. Konsepnya sama seperti Anda membuat tulisan untuk tugas akhir, makalah, atau mungkin yang simpel seperti surat perjanjian, di mana setiap judul memiliki sub-sub judul. Saya coba mencontohkan sampai H4. Kalau kita urut dari atas, H1 merupakan judul, yaitu jual kopi terbaik, dan H2 adalah sejarah Kopijo.
H3 adalah awal membuka cabang dan H4 adalah cerita tentang membuka cabang pertama Kopijo. Yang perlu diingat adalah, Anda tidak perlu selalu memaksakan masalah heading-headingan ini masuk di setiap artikel Anda. At least minimal memiliki satu atau beberapa subheading 2 atau H2. Dan idealnya setiap halaman website hanya memiliki satu H1. Kembali saya tambahkan H4. Karena cerita tentang pembukaan cabang kedua masih merupakan bagian dari H3. Yaitu awal membuka cabang. Setelah cerita tentang sejarah berdirinya Kopijo selesai, sekarang saya akan menceritakan tentang bagaimana produk Kopijo diproduksi. Saya akan menambahkan subheading baru yaitu H2. Karena sudah keluar dari sejarah namun tetap bagian dari judul. Tambahkan sub H3 yaitu roasting, karena roasting adalah bagian proses produksi kopi. Disarankan untuk menambahkan minimal satu hyperlink keluar dari website ini. Seperti kata klik di sini, mungkin bisa nge-link ke Google Map untuk lokasi pabrik Kopijo. Juga disarankan untuk membuat link sesama halaman di dalam website Kopijo ini. Seperti contoh link untuk ke halaman kontak. Setelah selesai, sekarang kita bisa lihat rekomendasi dari plugin Yoast tentang artikel kita. Seperti di mana kira-kira kita bisa dapat membuatnya menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi ingat, ini hanyalah rekomendasi. Sekiranya memang informasinya sudah cukup, maka Anda tidak perlu memaksakannya lagi. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah preview bagaimana artikel ini akan tampil pada hasil pencarian Google. Kita mungkin akan perbaiki judul dan deskripsinya agar lebih baik. Apabila memungkinkan, tambahkan kata kunci yang ingin kita target yaitu kopi terbaik pada judul dan deskripsi. Klik edit snippet dan masukkan judul dan deskripsi untuk artikel ini. Direkomendasikan sampai barnya berubah menjadi warna hijau. Slack akan terisi secara otomatis setelah Anda save artikel ini. Jangan lupa memilih kategori yang sesuai dengan artikel, dan hashtag untuk artikel. Kita akan tambahkan fitur image juga untuk tampilan pada artikel. Dan thumbnail pada hasil pencarian melalui handphone.
Sekarang coba kita lihat penilaian Yoast terhadap kata kunci yang ingin kita target. Apakah akan memiliki skor SEO yang baik? Pertama, ketikkan kata kunci yang ditarget yaitu copy terbaik pada fokus keyword. Semakin tidak ada problems dinilai akan semakin baik. Namun apabila sulit, cukup pastikan ikon SEO-nya berubah menjadi warna hijau, bukan orange atau merah. Di artikel ini saya sudah mendapat ikon smiley hijau. Itu cukup. Namun saya perhatikan ada satu improvement yang bisa dengan mudah saya lakukan yaitu menambahkan minimal satu foto, di mana foto tersebut memiliki deskripsi yang mengandung kata kunci yang kita target. Apabila sudah hilang pada improvement, berarti perubahan yang kita lakukan sudah benar. Apabila Anda bingung apa yang mau diperbaiki, klik saja judulnya. Halaman penjelasan akan terbuka, yang akan menerangkan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan pada item tersebut. Selesai. Kini Anda sudah memiliki artikel yang tidak hanya user-friendly, tapi juga search engine friendly. Ditambah dengan kata kunci yang ditarget. Dengan harapan, kata kunci yang ditarget ini memiliki ranking atas pada hasil pencarian. Ingat ini adalah basic SEO. Masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ranking. Artikel yang baik dan kata kunci yang dioptimize adalah landasan SEO yang vital. Seringkali cukup untuk menjadikan Anda ranking 1 untuk beberapa kasus. Pada SEO yang lanjutan, kita akan bahas faktor lainnya yang mempengaruhi ranking. Sekian dan bye-bye.